yang lainnya kan gitu. Kok ini ada kesamaan, makanya saya ingin tahu menurut Aki sendiri itu kok iya gitu. Tapi kenapa sejarah yang saya lihat dari Google, dari buku, dari artikel yang kita telusuri langsung gitu, tapi secara lahiriah, secara batiniah ini kok ada perbedaan, ini ada apa? Ada yang disembunyikan, apa ada yang dirahasiakan sehingga publik tidak tahu. Makanya menurut Aki, apakah betul, apakah benar yang saya ceritakan tadi itu ada perebutan kekuasaan? Itu makanya kok kenapa katanya Solo yang paling tua, Jogja yang paling tua, ada versi lain bilang Banten yang paling tua. Ya, jadi versi-versi itu berdasarkan sumber ya, sumber ya, gitu. Dan kita patut hargai dari narasumber itu ya sesuai pemahaman dan penemuannya. Nah makanya sama dengan ingin tahu ke Aki ini yang sejelasnya dengan AMD ini ya sesuai dengan penemuannya. Itu walaupun AMD menerangkan apa ya, secara yang lainnya juga gitu, tadi misterinya gitu. Yang jelas itu makanya kok kenapa katanya Solo yang paling tua, Jogja yang paling tua, ada versi lain bilang Banten yang paling tua. ya, jadi versi-versi itu berdasarkan sumber ya, sumber ya, gitu. Dan kita patut hargai dari narasumber itu ya sesuai pemahaman dan penemuannya. Nah makanya sama dengan ingin tahu ke Aki ini yang sejelasnya dengan AMD ini ya sesuai dengan penemuannya. Itu walaupun AMD menerangkan apa ya, secara yang lainnya juga gitu, tadi misterinya gitu. Yang jelas pertanyaan tadi itu ya kebenarannya ada gitu. Tapi di sisi orang Jogja mungkin tidak seperti itu, karena kami yang ada di sini sudah lama. Nah itu yang sudah kita jelaskan ke masyarakat. Tapi kita yakin saja bahwa bisa aja mungkin lah ya. Jadi perebutan kekuasaan memang dari dulu, kalau kerajaan perebutan kekuasaan udah ada itu dulu. Oh sudah ada. Yang nggak mungkin dari mulai Singosari sampai Mojopahit, karena hanya sebuah kutukan bisa 7 kali sampai 7 turunan. Iya. Enggak, ini yang jadi penasaran saya Ki, ini satu. Tadi Aki bilang bisa aja kan namanya raja, karena tidak punya anak laki-laki, dia punya anak seorang perempuan, ya putri lah gitu, dari hasil perkawinan raja punya anak putri. Terus dia dinikahkan karena tidak bisa menggantikan bapaknya seorang raja, makanya dia mencari seorang pangeran dari raja lagi kan. Nah ini yang jadi penasaran saya ini satu, dia kan mewakili kerajaan yang ada di sekitar Yogyakarta. Ini kan menantu ya, didudukan. Itu satu. Kedua, ini kenapa kalau emang ini seperti tadi kereta kencana harus dikendarai oleh raja-raja tersebut, apakah bisa itu menantu yang didudukan oleh raja itu bisa memakai kereta kencana itu? Oh bisa. Oh bisa ya. Karena di situ sudah bukan menantu lagi. Bukan menantu, berarti anaknya. Sudah raja. Udah raja. Kan bukan menantu atau anak, bukan. Bukan. Gelar rajanya. Rajanya itu. Nah. Jadi boleh ya kayak itu. Oh sangat boleh. Sangat boleh. Jadi bukan masalah
ini Udin Tatangnya bukan secara nama, secara kedudukan dia bukan menantu lagi, atau misalnya ini bukan anak, bukan pangeran dari raja tersebut, bukan, tapi gelar dia dengan apa menikahnya dengan putri raja, ini pangeran dari raja sana jadi raja sini. Nah ini mungkin yang sekarang meyakinkan diri saya juga sebetulnya. Orang tua kita dulu mengatakan bahwa Raja Jogja pertama itu adalah orang Banten, gitu. Karena dia ini menjadi raja di Banten, mencari putri ke wilayah Jawa Tengah, ketemu anak raja. Nah pas ini keturunannya tidak punya. Nah ini yang bisa saja ini meyakinkan saya juga. Gitu. Ini sangat menarik ini cerita ini, betul sangat menarik. Berarti di antara raja 1, HB1, 2 dan 3, bahkan yang sebelumnya barangkali sebelum ada HB1 itu mungkin aja rajanya dari Banten. Dia berarti memegang 2 kerajaan kalau begitu. Jadi sah saja gitu. Karena kesepakatan ya. Walaupun itu cerita orang tua dulu gitu. Tapi kan tim AMD ini menggelitik. Jadi penasaran betul kan, makanya walaupun itu hanya cerita, tetapi cerita ini mengandung sebuah makna perjalanan yang begitu hebat. Ya apa salahnya kita lakukan penelusuran. Dan ini sudah mendekati hampir 90% gitu antara ini. Gitu. Nah dihubungkan lagi dengan situasi kondisi sekarang. Mungkin ini kebenaran itu akan segera muncul bahwa ternyata kamu itu adalah saudara saya. Gitu. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda tradisi, kamu itu adalah saudara saya. Karena raja kamu itu adalah raja saya sebetulnya. Jadi ya benar juga lah. Makanya saya bingung gini menurut versi AMB lah kan gitu. Kok kenapa ini tadi yang saya bilang saya penasaran, merasa tertarik. Ini jadi keraja 1, kedua dan ketiga dengan Banten. Kok ini energinya sama gitu. Iya. Energinya sama, ya seperti gini lah. Jadi kesaktiannya sama. Merasakan itu. Nah itu. Kok ini yang dari kerajaan Banten dengan Yogyakarta bahkan dengan sebelumnya. Kok ini energi kesaktiannya, kekuatannya, pasukannya kok sama? Makanya jangan-jangan ini Yogyakarta dengan Banten rajanya itu juga. Makanya kan tadi bilang waktu penelusuran tadi siang itu kan kok ada pohon beringin ini, ada ini. Nah jangan-jangan ini dia juga gitu Ki. Iya sementara. Apa betul itu kira-kira? Ini menurut secara batiniah akilah kan gitu. Ya. Batiniah dibarengin juga dengan pembuktiannya kan gitu. Dan kenyataan sampai hari ini. Nah, aku juga mengawasi bahwa ini mencermati juga ada falsafah di Banten sana itu adalah kalimatnya adalah Trisula. Trisula 1 panjang 2 pendek. Gitu. Nah ini menjadi falsafah di Banten pada waktu itu. Zamannya Hasanuddin. Nah ketika zamannya Syekh Mansur, ini tidak disebutkan Syekh Mansur ini menduduki kursi kerajaan. Ini kemana? Nah, sementara pakem Trisula ini, gitu loh. Iya. Kalau yang menjadi rajanya ini adalah, anggap ini kita lagi berimprovisasi. Ini hari ngobrol lah ngobrol. Ya. Di kopi dulu Ki, kopi. Nyantai. Ngopi dulu Ki, nyantai. Kalau ini Syekh Mansur pada saat itu tidak pernah menduduki
menempati kursi kerajaan yang terkenal itu adalah Sultan Hasanuddin Ya. dan Maulana Yusuf atau Sultan Yusuf Al-Bantani. Nah, Syekh Mansur kemana? Nah, ini jangan-jangan karena dia ada ikatan persilangan tadi itu dengan pihak Jogja, Iya, itu dia menjadi raja di sini. Oh, gitu. Ini hanya obrolan Ya, ringan, obrolannya, Pak. betul. Gitu. Dan ini saya juga aneh sebetulnya kalau untuk tingkatan abdi dalam kok Anda tidak Bisa menjelaskan, menghadirkan fotonya mana, gitu, lukisannya deh. Ya makanya saya aneh kenapa kok lukisannya tidak Nah. ada. Dan kedua saya tanya waktu itu kan dia tidak menjabarkan, bahkan dia ngomong 1, ke-4, ke-3, yang ke-8 kalau nggak salah, dia tidak bisa menjelaskan namanya siapa itu. Itulah kelalaian generasi kita ya sekarang ini seperti itu. Jadi terlalu banyak meraba-raba, terlalu banyak ini untuk satu kejadian yang real, nyata, jelas, dan itu mengandung makna dan arti yang sangat hebat. Makanya AMD memulai ini, walaupun itu hal sepele, tapi ini ada kemanfaatan untuk halayak atau keturunan-keturunan yang akan datang, gitu kan. Tetap kita lakukan penelusuran ini, gitu. Walaupun memerlukan energi, tenaga, pikiran, dan tentunya biaya, tapi ya tidak menjadi permasalahan juga, gitu. Karena kita ini pun berjuang dengan cara yang lain, gitu kan. Gitu. Ini kan secara mistis kan kita bicara Ya. Itu. Nah, terus kita simpulkan saja, berarti ada rentetan, ya. Angka 9 ini benar artinya, ya. Silsilah kerajaan Solo, ya, Jogja sama Banten, gitu kan? Ini rentetannya sama. Nah, kenapa di Banten kok hanya sampai Yusuf Al-Bantani? Berarti ada dimensi lain yang menjelaskan berarti ini harus 9 juga. Gitu loh. Karena di sini ternyata 9, hilang 3, gitu kan? Berarti kan sisa 7, sementara yang 10 kan nggak dihitung. Gitu. Yang 10 nggak dihitung. Karena sudah melewati batas periode atau susunan untuk sebuah kerajaan. Kan tadi pingin potong obrolan Aki ya gitu, mungkin udah sangat membuka sejarah tadi. Itu kan satu tadi Aki bilang kan apa, raja pertama HB saat itu kan tadi bilang Aki yang Lawu ya. Ini yang kedua siapa Ki namanya? Yang menurut pengetahuan Aki itu siapa yang kedua ini? Nah, ini yang kedua ini kalau dilihat secara ini ya hal lain. Justru yang kedua ini adalah sudah campuran. Oh, udah campuran. Maksudnya campuran dalam segi apa? Apakah campuran karena dari solir, apa dari keturunan sebenarnya, apa gimana? Ya, campurannya begini. Kalau itu raja pertama ini adalah terbentuk dari sesuatu yang sangat sakral, gitu. Ya. Ini secara penelusuran. Justru yang kedua ini adalah itu seorang pangeran yang datangnya bukan dari darat sini. Oh, berarti dari Cina apa dari? Bukan, dari selatan itu tadi. Dari selatan. Gitu. Yang kedua itu dari selatan. Dari selatan. Maksudnya itu selatan Datang ke daratan sini, dia menjadi raja di situ. Oh, yang kedua ini maksudnya kalau dari selatan ini. Ini sangat menarik nih ya. Ya kan? Apakah dia itu anaknya Ibu Ratu apa pendidikannya Ibu Ratu? Yang kedua ini. Ya, ini yang jelas
kalau didikan tidak mungkin, karena yang boleh menjadi raja itu adalah tetap seorang pangeran, itu anak dari raja juga. Oh berarti gini, kalau emang dari selatan, ini bisa paham. Mungkin Aki ini bingung untuk mengungkapkan, padahal Aki tahu ini. Gitu. Jadi seorang Eyang Lawu ini punya istri, ya anggaplah tidak manusia wujud seperti kita. Nah berjanjilah, kalau anak ini laki-laki ikut saya, kalau perempuan silakan ikut ke sana. Nah ini Eyang Lawu ini berjanji dengan siapa? Dengan istrinya tentu. Iya. Istri permaisurinya lah kan gitu. Ibu Suri lah bahasa. lah. Nah ternyata terlahirlah di alam itu laki-laki. Gitu. Nah sementara kan beliau ini raja. Coba. Berarti ini sudah campuran. Oh iya. Sudah campuran. Ya mungkin karena raja itu kan dia sakti, mandraguna, dengan kelebihannya dia bisa menikah dengan orang sebelah lah kan gitu. Iya. Yang dia katakan tadi Nah bilang. di Banten juga banyak. Nah itu Contohnya kiai aja bisa nikah sama bangsa Jin lah kan gitu. Berarti raja yang kedua ini hasil perkawinan dengan Ratu Pantai Selatan berarti. Bisa juga. Siapa sih sebut namanya itu? Nah kalau Dari anak itu hanya gelar sebetulnya. ya bilang. Orang Yang tahu. menurut pengetahuan Aki, Ya itu namanya Pangeran Samudro pada saat Pangeran itu. Samudro. Iya. Tapi kalau di sininya namanya Udin Bejo kan saya tidak mengerti. Gitu. Ya tak? Ya sepintas aja, yang penting saya tidak penasaran kilah yang Ini versi Versi daripada ini. apa AMD ya, AMD. tanpa mengurangi rasa hormat atau apapun, dan saya juga tidak membuka. Jadi bukan untuk mengacak-acak sejarah, Tidak. ini makilah ini masih Tidak, atas maksudnya versi ini batin versi AMB Latinia yang bisa saja ini benar, gitu, bisa juga salah, gitu. Karena Karena memang memang di sawah belah hanya Allah yang mengetahui. hanya Allah yang mengetahui. Jadi tanpa menghilangkan eksistensi kejadian atau keberadaan Keraton Jogja itu sendiri. Gitu. Nah itu yang kedua. Ini yang ketiga, ini siapa? Nah kalau yang ketiga ini adalah terahnya juga dari Eyang Lawu itu juga katanya, karena Nggak tadi bilang kan Pangeran Samudro ini kan jadi raja yang kedua. Nah, ini kan punya istri permaisuri ini, apakah dari bangsa beliau, maksudnya dari bangsa jin apa dari bangsa manusia? bukan bangsa manusia. Bukan bangsa manusia. Bukan bangsa manusia. Makanya ini kita lihat dari struktur Ya. tadi itu. Dari bangunannya saja ini ada bangunan lagi, gitu, yang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Terus terbuka juga misterinya. Ternyata ini dijaga bukan sama satpam saja, tetapi oleh bangsa yang lain. Nah kan pasti kan penasaran. Ya itu makanya saya penasaran kok kenapa Kalau rajanya ini masih bangsa manusia, apa mungkin bisa memerintahkan bangsa gaib ya. atau bangsa astral untuk menempati tempat ini, gitu. Untuk menjaga kesultanannya itu ya. Iya. Berarti kan bukan dijaga oleh manusia aja, berarti dijaga oleh bangsa jin, bangsa pasukan jin untuk menjaga kerajaannya dan pasukannya. Berarti dari hasil penelusuran tadi menurut batinia saya sendiri, berarti ada istana di dalam istana. Berarti ada dua kan, ada yang lahiriahnya istananya dan ada dikasat matakan kan. Berarti kerajaan yang asli itu berarti ditutup secara mistik kan. Iya, betul. Jadi, nah ini
kenapa ada gerbang? Iya. Itu gerbang yang itu ada gerbang lagi. Nah, ini hebatnya saya bilang. Gerbang wujud seperti dari tembok putih begitu itu ada bentuk Ada lain, gerbangnya lagi bentuknya yang kasat mata. Iya. Cuman sudah bentuknya aneh, berarti ini kan bukan gerbang manusia. Iya. Bisa saya lihat terbuat dari emas, bertaburan berlian, itu kan kalau manusia, waduh, sepertinya nggak bisa deh buat seperti itu. Ini memerlukan teknologi biaya yang sangat mahal ya. Gitu. Nah ini versi AMD. Gitu. Nah yang penasaran tadi itu raja ketiga ini siapa? Nah mungkin di sini ada jeda. Ya kalau sudah berwujud manusia, namanya Hamengkubuwono kedua, namanya ini kan manusia. Iya. Nah, padahal dia ini misalnya Pangeran Samudro, pewaris kerajaan lautan, gitu, yang menjadi raja di daratan. Ini kan kuat. Iya. Gitu. Nah, sementara Pangeran Samudro ini kan tidak menemukan permaisuri. Gitu. Lihat kan? Tidak menemukan penggantinya untuk ini, meneruskan ini, gitu loh. Oh jadi yang kedua dan ketiga ini dia tidak punya istri kan, maksudnya tidak ada penerus. Berarti yang generasi yang keempat ini berarti mengambil dari yang pertama. Oh, Apa betul? bukan seperti itu. Ini kan secara dimensionalnya gini. Dia ratu dari ibaratnya selatan sana. Raja juga di sana seharusnya. Ini kan. Nah, nggak mungkin dia ngambil permaisuri ini dari bangsa dia. Gitu kan? Ya. Karena ini sudah menjadi raja, wujud kan. Namanya HP sekian. Nah, untuk meneruskan keturunan kan pasti ngambil istri dong. Iya. Nah, apakah punya perasaan bahwa istrinya ini anak raja lagi atau keturunan bangsa itu atau bagaimana? Gitu. Nah, makanya kita melakukan penelusuran itu, oh ternyata benar, gitu kan? Lagi, gitu. Ternyata ini berhubungan dengan kerajaan Banten. Karena ada seorang perempuan, gitu kan? Nah, keturunan bangsa itu juga cantik begini-begini, gitu, dinikahkan dengan yang di Jogja ini. Gitu. Itu dari terahnya, zamannya Mansuruddin, gitu, Aulia, gitu. Berarti yang di sana itu perempuan. Jadi, nih ke sini. Nah, walaupun ini mertua, jatuhnya ini menantu, lahirlah anak laki-laki. Oh iya, saya bisa menyimpulkan. Nah, berarti anak laki-laki ini hebat. Ini murni anak laki-laki ini dari perkawinan gaib ke gaib yang wujud. Ini kan sempurna ini. Yang ketiga ini sempurna. Makanya dia akan melahirkan raja-raja berikutnya yang hebat. Nah, makanya itu dibilang Trisula tadi itu. Ini kok pakemnya pas. Iya. Sama gitu. Sama dengan pakem Trisula di sana. Gitu. Ibu, bapak, anak. Lah ini kan mutar. Kalau Trisula ini akhirnya Trisula kesini-sininya dikategorikan menjadi Tritunggal. Ya cuman Pak Harto Trimata dan sebagainya. Ya, tapi trinya kan tiganya tetap tiga. Itu maksudnya. Ini jadi mudah-mudahan ibaratnya penelusuran kita walaupun jauh sih dari sempurna sebetulnya, tetapi ini mudah-mudahan sedikit menguat ya, mengungkap. Nah, tinggal kita melihat dengan kejadian-kejadian ini, itu pun bersamaan dengan
apa akhir tahun ini gitu ditandai dengan ini meletus, di sini kebuka ada model kemarin itu ada apa katanya di pemerintahan terbukanya sistem yang begitu bagus, kerjasama internasional yang begitu hebat. Nah ini jangan-jangan ini hanya sebuah tanda alam saja, itu tanda alam bahwa dimulainya era baru, gitu. Era baru di dalam tatanan kehidupan di negara Indonesia ini yang notabene ibaratnya pakem daripada kerajaan kesultanan ini akan mulai dijalankan gitu. Ya walaupun kenyataannya sekarang kan masih republik gitu, masih presidensial gitu. Tapi ini saya melihat secara secara mekanisme yang lain gitu, tatanan yang lain ini pun ada yang bergerak gitu, dan ini sangat kuat dan tidak bisa dibendung gitu. Jadi ini mulai dibukanya lah gerbang-gerbang gerbang alam gitu kan, secara ini yang jelas ke arah yang lebih baik gitu, ke arah yang lebih baik, walaupun memang di awal-awal ini sedikit ada semacam wabah tadi itu, semacam boro-boro lah bahasa sini, tapi di arah yang lebih baik. Jadi kita akan kembali kepada asal sejatinya Nusantara ini seperti apa, gitu. Ini dimulai tahun ini, gitu. Saya katakan tahun ini 2021. Ya kalau dimulai 2021 kita bisa lihat di 2002 mungkin 2003 lah sudah terlihat bahwa ternyata tatanan sistem dinasti kerajaan ini muncul kembali gitu. Dan ini harmonis gitu dengan situasi keadaan sekarang. Itu semoga lah ya. Ini hanya sebuah bukan ramalan, tetapi ini penglihatan secara secara batiniah saja gitu. Agar sayanya jangan terlalu berat mempertanggungjawabkan statement itu tadi gitu. Siap. Tapi coba kita lihat, dan saya tetap bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang saya lihat ini karena begitu indah, begitu harmonis itu, ini segera terrealisasi, segera terjadi gitu. Amin. Begitu aja ya, jadi AMD ini hanya membuka membuka sedikit ini misterinya saja, membuka misteri di dalam misteri lah gitu. Jadi mau itu diiyakan ya silahkan, tidak pun tidak ada masalah, karena ini hanya sebuah pemahaman saja gitu. Jadi tidak ada kata harus sebetulnya. Tapi mohon maaf nih, ini sangat luar biasa udah menerangkan tentang sejarah. Tentang sejarah ini membuat kami merasa beruntung lah. Yang tadinya saya tidak tahu tentang hal-hal sejarah ini jadi tahu lah. Walaupun tidak dibuka seluruhnya, intinya ini biar maksudnya kami dari tim album misteri ini memahami lah sedikit tentang silsilah kerajaan ini dengan kerajaan ini kan, untuk memberikan wawasan buat kami dan mungkin buat para penonton penggemar setia di channel album misteri Banten. Makasih banyak Ki udah membukakan itu sejarah-sejarah tadi penelusuran dari Yogyakarta dan Solo dan Banten. Itu aja lah pokoknya. Sama-sama. Jadi kesimpulannya ada beberapa misteri yang sudah terkuak. Ya. Bagaimana hubungannya kerajaan atau Kesultanan Banten dengan Kesultanan Yogyakarta. Intisarinya itu. Nah,
silakan lebih ditelaah lagi secara positif, gitu kan. Pahami itu seperti apa, agar kita ini lebih baik lagi ke depan. Ya. Begitu saja mungkin. Siap. Atur nuhun, Ki, udah menjelaskan hasil penelusuran tadi. Oke.